kita siap mautnya pada jalan ke mana ke surgana. Masya Allah ya. Nabi SAW mengatakan, man salaka thariqan ya sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Artikan, cung yang mau crispy, pisang crispy satu, coba ngebalakan. Kang boleh. Siapa namanya Kang? Rahmat. Rahmat boleh Kang Rahmat. Yang lain dengarkan. Yang lain dengarkan. Subhanallah. Kang Rahmat, pisang crispy ada satu ya. Nah, balakan. Nanti Kang ambil ya. Nanti ambil. Siap. Buat ngaganjal perut lumayan. Satu orang. Wah. Siap. Baik. Kang Rahmat dari kelas apa Kang? 10 apa? 10A. Tadi 11A, 10A ya. Baik. Subhanallah. Mana pasukan B, C dan D ya? Nanti ya. Siap. Nanti acungkan tangannya kalau ada yang mau. Baik, saya lagi konsentrasi lagi. Bahwasanya mencari ilmu itu Allah akan mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Hoyong ke surga? Mana wajah-wajah yang ingin ke surga mana? Harus semangat kan? Harus menampakkan orang yang mendapatkan mobil, orang yang mendapatkan door prize hadiah, yang mendapatkan sesuatu istilahnya yang menyenangkan, itu wajah-wajahnya itu memang menampakkan. Ini memang tidak nampak sekarang itu orang yang hadir ke majelisul ilmi ya. Tidak nampak surga itu, tapi untuk orang-orang yang beriman rindu ingin ke surga, bertemu dengan pasukan 11A, 10A. Aduh subhanallah, pas masuk ke surga teh urang baheula keur ngajinya di sekolahan urang tercinta. Sais subhanallah. Subhanallah ya. Para akhwat juga semangat, harus semangat. Jangan kalah dengan orang-orang yang di luar sana ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya ini Bapak ingin targib dulu, ingin memberikan semangat dulu kepada kalian supaya memang urang teh ngaji teh bukan hanya sekedar ngaji cicing bari tunduk ya di juru bari seru. Bukan ya. Tapi harus semangat Kang. Poin selanjutnya, orang yang mencari ilmu Allah akan angkat derajatnya. Sekali lagi, orang yang mencari ilmu Allah akan angkat derajatnya fil hayati dunya wal akhirah. Baik derajat di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat berapa? Ayat 11. Bacakan akhwat. Ada? Sok bacakan bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu leres terus walladzina. Oke, jangan kalah pasukan laki-laki, baca bareng. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Artinya bahwa dalam ayat ini Allah ingin memberikan kita pesan bahwasanya orang yang mencari ilmu, orang yang mendengarkan ilmu itu hidupnya tidak akan sia-sia, hidupnya tidak akan dihinakan di dunianya pun juga di akhirat. Kalau hari ini kita merasa kenapa ya aku teh selalu banyak masalah, kenapa ya hari ini aku teh asa banyak masalah ya, kenapa hari ini aku teh asa banyak masalah, hayo hoy masalahnya istilahnya udah beres A, kemudian datang yang B. Maka kalau seandainya kita ingin beres, kuncinya adalah mencari ilmu agama. Paham tum?
Baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke materi inti kita ya, yaitu apa judulnya? Oke, hakikat kemerdekaan dan cara mensyukurinya. Kita kan sebentar lagi tanggal berapa? 17 ya. Wah, nih Bapak kita ingin ngobrol dengan kalian ya. Biasanya ini mah. Biasanya kalau seandainya menjelang tanggal 17 atau memang sekarang itu masyarakat Indonesia itu biasanya suka melakukan apa ketika ada lomba? Oh, ya para hawat ya. Benar. Tadi lomba makan kelereng. Apa? Balap kelereng, punten makan kelereng mah tuh mauatnya. Ya, baik. Ada lomba balap karung, aya panjat pinang, balap kerupuknya, kemudian apalagi tarik tambangnya. Wah, banyak sekali. Tapi gini Kang, perhatikan kondusif. Ya, kondusif, tetap kondusif. Jadi gini Kang, biasanya memang identik di Indonesia ini menjelang hari kemerdekaan yang ceritanya merdeka itu identik dengan euforianya, betul ya? Dengan lomba-lombanya, dengan apa namanya pawainya, kan di kabupaten sok ayanya pawai, aduh. Kemudian dengan gerak jalannya. Nah gini, di sini Bapak ingin ngobrol dengan kalian bahwasanya kita berbicara tentang merdeka, hakikat merdeka menurut Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ta'ayin orang bahas. Boleh nggak ada perlombaan? Boleh, nggak ada yang melarang selama tidak mengundang kemurkaan atau kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten, salah satunya misal ketika adzan berkumandang gitu kan, dia masih melakukan lomba. Allah benci tidak? Benci, ini melalaikan. Punten, ada perlombaan yang memang seperti apa? Balap makan kelereng, balap makan kerupuk. Ya, balap makan kerupuk. Biasanya kalau kita lihat di daerah kita itu biasa sambil berdiri atau sambil berlari atau sambil duduk. Berdiri kan? Betul nggak? Padahal Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk duduk kan, betul? Gitu. Kemudian ada lagi yang memang main bola, laki-laki rasa main bola. Benar ibu-ibu nganggo daster. Aslina ya tadi ada laki-laki yang main bola tapi pakai daster. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, betul ya? Dan salah satu ciri-ciri kiamat adalah laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Kabayang pakai daster lompatan mau bolanya, wah sudah dijerokan ya. Jangan ada di sini mualnya, mual ayahnya, mual ya nggak ada. Kabayang dia pakai daster kabehan, ain warna pink, warna hijau, ya. Tidak boleh Kang ya, tidak boleh. Juga ada lagi Kang ya. Jadi istilahnya seperti halnya memang melakukan hal-hal yang sia-sia gitu ya. Dan salah satu ciri daripada orang yang beriman adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Paham ya? Itu. Jadi kata pengantarnya itu. Jadi kadang identik merdeka itu identik dengan euforianya, dengan lomba-lombanya, yang padahal ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingat bahwasannya merdeka ini, kita merdeka ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat referensi ayatnya surat Ibrahim ayat 6. Coba dilihat. Kalau ada Al-Quran coba dilihat referensi surat Ibrahim ayat 6 ya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab wa yudzabbahuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Ya. Baik, coba dilihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa? Ayat berapa? Dalil tentang apa itu? Tentang bahwasannya kita harus bersyukur tentang atau Allah berikan kemerdekaan kepada kita, harus bersyukur. Ya, tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada siapa? Liqaumihi, kepada kaumnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atasmu. Ya. Id anjakum min ali fir'aun. Apa yang harus kita ingat? Nikmat, kata Nabi Musa. Dia telah menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, ya. Kemudian yasumunakum su'al adzab. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Wa yudzabbahuna abna'akum. Lalu kemudian mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu. Wayastahyuna nisa'akum. Lalu kemudian membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Rabbmu. Poin yang bisa kita ambil dari surat Ibrahim ayat 6, ya. Yang pertama, lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ingin memberikan pesan kepada kaumnya. Hey, halo, hey, Araya, ingin memberikan pesan. Ingat atuh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu dari raja, dari seseorang yang kejam pada saat itu. Siapa? Fir'aun dan bala tentaranya dan para pasukannya yang menyiksa kalian dengan sangat pedih, luar biasa. Kalian pernah melihat penyiksaan di YouTube, di Instagram, pernah lihat? Ya, bahkan pembunuhan pernah. Kalau kita ada di zaman Nabi Musa ini tidak akan ada para lelaki, karena sudah dibunuh oleh Fir'aun, luar biasa. Makanya betul kita harus merasakan atau harus mengakui kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuh masih hidup, ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi germah Fir'aun dan bala tentaranya itu menyiksa yang dengan sangat pedih atau membunuh para laki-laki dan membiarkan perempuan hidup, ya. Tah, lihat. Ayeuna orang hidup, kita hidup, Allah berikan kesempatan, Allah merdekakan kita dari penjajahan Indonesia. Artinya bahwa Allah memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia dari penjajahan Jepang, Walanda, ya, istilahnya. Ini harus bersyukur, kan? Kita duduk di sini mendengarkan ilmu. Atau jangan jauh-jauh, kan, saudara kita yang di Palestina, betul tidak? Hari ini sedang merasakan luar biasa musibah yang sangat luar biasa. Melihat anak-anak kecil dibantai ku Yahudi lanatullah alaih, ya. Melihat ibu-ibu, orang tua yang kehilangan anaknya menjerit, menangis luar biasa. Kalau kita ada di posisi mereka, kita akan kuat tidak? Kalau kita ada di posisi mereka, kita mungkin subhanallah, ya.
Maka untuk kita tetap bersyukur marake peci alhamdulillah saware ya. Tetap bersyukur Kang mendengarkan ilmu ya. Kalian yang hari ini ya Allah berikan makan alhamdulillah, punya kendaraan bahkan diantar ku si mama jeung si bapak alhamdulillah. Boro teuing Kang di Palestina mah belum tentu. Bari sakolana gitu bisa nah sakolana hancur. Ya. Maka tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ibadah seperti sholat 5 waktu, mencari ilmu ya, sekolah aman, bisa tertawa, bisa tersenyum ya. Kalau pengen jajan tinggal jajan. Ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwasanya orang yang bersyukur Allah akan tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Jika kamu bersyukur maka Allah akan tambah nikmat. Jika kamu kufur ingat azab Allah sangat pedih. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul pertanyaan terus, bagaimana sih hakikat kemerdekaan itu? Ya, maka disampaikan oleh sahabat Rib'i bin Amir. Sahabat Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Bapak akan diktekan di imla, kalian tulis ya, ini lumayan perkataan luar biasa. Dari siapa barusan? Rib'i bin Amir. Ya, Rib'i bin Amir. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan bahwasannya ibta'atsna, kalian harus ada yang dibawa pagi hari ini, minimal perkataan ini. Ini perkataan yang sangat luar biasa, hakikat kemerdekaan. Ibta'atsna linukhrija man syaa min ibadatil ibadi min ibadatil ibadi ila ibadatillah. Sekali lagi, ibta'atsna linukhrija man syaa min ibadatil ibadi ila ibadatillah wa min dhiqi ya nganggoko wa min dhiqid dunya ila si'atiha wa min jawril adyani wa min jawril adyani ila adalil islami wa min jawril adyani ila adalil islami. Sekali lagi, coba Bapak satu kali, kalian satu kali. Ibta'atsna linukhrija man syaa
min ibadatil ibadi ila ibadatillah wa min dzikid dunya ila si'atiha wa min jawril adyani ila adlil islami. Sekarang tanpa dibimbing baca bareng. Ibta'atsna baik, artinya ente ieu mah kedah diturutan ya. Kami diutus untuk memerdekakan, kami diutus untuk memerdekakan siapapun dari, kami diutus untuk memerdekakan siapapun dari satu, bentuk penghambaan diri, kepada makhluk menuju penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi, bentuk penghambaan diri kepada makhluk menuju penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dari kesempitan dunia menuju keluasannya. Poin yang ketiga, dan dari penindasan agama menuju keadilan Islam. Menuju keadilan Islam. Al-bidayah wa nihayah. Baik, ya, kita bahas satu-satu. Tadi dikatakan oleh siapa? Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya hakikat kemerdekaan itu satu, ya, yang sebelumnya bentuk penghambaan diri kepada makhluk menuju penghambaan diri kepada Allah Subhanahu. Makanya teman-teman sekalian, ya, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita itu sebelumnya punya prinsip atau punya karakter di depan manusia menghinakan, ya. Lalu kemudian kita itu menjadi hamba yang punten baperan, gitu kan? Gitu. Jadi hamba yang yang hidupnya itu penuh dengan bucin, ya. Gitu. Ya, kondusif, santai. Kadang gini Kang, masa-masanya kita itu memang seperti itu, ya, betul tidak? Ya, maka rubah yang sebelumnya penghambaan diri kita kepada makhluk, kita kadang takut kehilangan, ya, kita takut kalau seandainya kita ditinggalkan oleh dia, aduh parusing pagujud dah ya teh, otak teh, ya. Yang ceritanya kenapa gitu. Biasa orang-orang yang modus biasa suka ngelewat ke kelas eta, ya, istilahnya teh. Hanya sekadar melihat si dia dan seterusnya, ya. Jadi hilangkan itu semuanya. Fokus untuk kita sekalian adalah mencari ilmu agama, ya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari kesempitan dunia menuju keluasaannya, artinya bahwa yang sebelumnya kita itu cinta dunia menuju cinta akhirat.
Gini, orang yang cinta dunia, punten, salah satu cirinya orang yang cinta dunia itu selalu gelisah. Motorna bisa bolek sekseutik, wah ngamukna teh juga Godzilla. Istilahnya, ya. Kemudian kasihku seutik, pedah dia itu gila hormat, ingin dikatakan apa, pedah memang kelas 3 jadi nih aku nih jagernya di sini misal. Biasa-biasa mang aku, ya istilahnya. Lalu kemudian orang yang lihat, orang yang gila harta, gila jabatan. Tahu gila harta? Orang yang gila harta kadang kita melakukan hal-hal yang dia itu sekalipun haram tapi dilakukan, betul ya? Bahkan orang yang gila harta itu dalam hatinya itu tidak ada perasaan cukup, rakus orangnya itu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW ketika Allah berikan satu tambang emas, dia itu ingin lagi, pokoknya mah rakus we. Anu futsal tah, anu sok resep futsal, meuli sepatu ieu nya geus 10 siki gitu kan. Hayang meuli deui. Para perempuan akhwat, ada akhwat gamis gitu kan, aya 300 juta siki banyak teuing. Aya banyak beli lagi ya. Gitu. Dan seterusnya. Jadi hari ini Bapak ingin sampaikan, sahabat Rib'i bin Amir ingin memberikan pesan bahwasanya yang sebelumnya kita itu cinta dunia menuju cinta akhirat. Ya seperti ini gambarannya. Duduk mendengarkan ilmu ya. Mendengarkan ilmu, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji Al-Hadis. Ini salah satu bentuk bahwasanya hati kita itu sudah merdeka, insya Allah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud ya, dan dari penindasan agama menuju keadilan Islam, ini orang yang selalu menghinakan diri di hadapan makhluk. Jadi saya tamah kalau ketemu dengan gitu, bukan tawadu, awas, ia mah menghinakan diri. Jadi popoyong kodan, siun. Atau seorang penjilat, tahu penjilat pimpinan, jadi ingin kapuji, ingin kapake ya di pemimpinan tersebut maka ini hakikatnya tidak merdeka hatinya. Jadi orang yang merdeka adalah orang yang sebelumnya itu orang yang punya prinsip seperti kalian di sini, tidak menghinakan diri di hadapan makhluk. Bade aya orang kaya, bade aya pejabat, biasa-biasa weh, teu kudu popoyong kodan. Manawi 100 iya mah ya, biasa-biasa Kang ya. Jadi kalau kita di hadapan Allah baru menghinakan diri orang teh. Kalau di hadapan makhluk mah jangan ya. Paham tum? Baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara seputar kemerdekaan tadi di dalam judulnya itu, dan cara mensyukurinya. Syukur itu apa sih? Ada yang tahu? Syukur, bersyukur apa? Apa ahwat? Merasa cukup atau berterima kasih bisa. Ya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur teh nganuhun ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih pagi hari ini aku bisa mendengarkan ilmu. Ya Allah, terima kasih mata ini masih bisa melihat, telinga ini masih bisa mendengar, anggota jawari ini masih bisa bergerak. Alhamdulillah. Kang bersyukur Kang. Hayu orang bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan dulu Kang. Karena kalau orang tidak sadar itu maka akan biasa-biasa. Kieu belengong-belengong. Ningali wajah Ustaz leutik, lep mau teh mah. Pareum we nya. Pareum. Ya. Tidak seperti itu, Kang. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa bersekolah, alhamdulillah.
lihat di luar sana, teman-teman sana. Punten bisa kalau ada yang bawa karung ya, kemudian gitu, jalan mencari. Sekarang itu umur-umur kalian ada ya teman-teman kita yang mencari uang ya. Tapi alhamdulillah di sini duduk mendengarkan ilmu. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cara mensyukuri kemerdekaan satu, bahwasanya kita harus mengakui kenikmatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur yang benar adalah dengan cara kita mengakui bahwa kenikmatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Emang ada orang yang mengakui selain Allah Subhanahu wa taala? Ada. Dia itu meyakini ini apa namanya? Dia meyakini bahwasanya ketika ditanya, ya ini uang dari siapa? Ini alhamdulillah gaji dari bos ayah, dari bos, memang dari bos dia, dan dia meyakini dari bos, padahal hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama adalah yakini bahwasanya kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ma'asyiral muslimin, cara untuk mensyukuri nikmat Allah atau nikmat kemerdekaan ini adalah dengan kita bersyukur lewat lisan. Ya. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi setelah meyakini dalam hati, oh ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ucapan alhamdulillah. Nikmat ya kan kumpul kieu nikmat teh. Nikmat teh. Nah, alhamdulillah teh. Alhamdulillah ya. Kadang mengucapkan alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gini, ada catatan. Ketika bersyukur itu tidak cukup dengan hanya mengucapkan alhamdulillah lewat lisan saja. Ya, sebagaimana Abu Hazim beliau mengatakan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan siapa saja yang bersyukur dengan lisannya namun tidak bersyukur dengan anggota badannya, itu seperti seseorang yang mengenakan pakaian, ia ambil ujung pakaiannya saja, tidak ia kenakan seluruhnya, jadi henteu dipakai sadayana, hanya setengahna ya. Maka pakaian tersebut tidaklah manfaat untuknya untuk melindungi dirinya dari dingin, panas, salju dan hujan. Artinya bahwa orang yang hanya mengucapkan alhamdulillah saja tanpa bersyukur lewat anggota badan, misal seperti contohnya gini, alhamdulillah aku mendapatkan kenikmatan, tapi ia jarang sholat. Atau misalkan ia masih tidak beradab kepada seorang guru. Nah itu ibaratkan seperti seseorang yang dia itu hanya memakai pakaian setengah saja. Cing, kira-kira biasana nu compang-camping sararoek nu make baju itu juga nawan. Tuh beda ya pernah mah. Ya. Jika gitu. Orang gila ya, orang yang tidak waras di jalanan. So pernahnya tadi compang-camping orang teh. Terus kurang di harian, teh ngudagnya istilahna. Pernah tuh ya. Kurang. Atuh udah di harian, padahal sarwana gelonya dia mongeun. Ya. Gitu. Ya. Jadi orang yang bersyukur hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tidak disusul tepus dengan anggota jawari, itu seperti orang yang memakai pakaian tapi setengah saja, tidak bermanfaat Kang kalau kita mengucapkan alhamdulillah saja. Paham tum? Baik, ma'asyiral muslimin, poin selanjutnya adalah siap. Baik, selanjutnya ini yang terakhir, poin yang terakhir ya. Poin yang terakhir, bahwasannya pakailah kenikmatan itu sesuai dengan pemberi nikmat.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah berikan kenikmatan, maka manfaatkanlah kenikmatan itu dengan sesuai dengan pemberi nikmat. Kalau Allah berikan harta, pakailah harta tersebut di jalan Allah. Kalau seandainya Allah berikan kenikmatan berupa pikiran, pakailah pikiran tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pakailah atau hakikat kemerdekaan itu adalah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengakui bahwasanya kenikmatan kemerdekaan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin kita memakai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini waktunya habis. Ada beberapa ini Kang, kita kuis sebentar ya Kang ya. Baik. Siapa yang bisa acungkan tangan? Teteh nanti ada ya buat teteh juga. Siap. Terakhir nih. Baik, kuisnya gini. Ini ada 10 biji, baru satu Kang Rahmat ya yang udah dapat tiket pisang crispy. Aduh, tiketnya. Siap. Siapa yang bisa menyebutkan atau membacakan perkataan Rib'i bin Amir untuk laki-laki dulu? Cung. Ya, boleh Kang. Ya, boleh dibaca. Yang keras Kang, siapa namanya? Kang Fikri, silakan Kang. Subhanallah. Artikan Kang. Subhanallah. Baik, satu tiket ya. Pisang crispy lumayan. Karena ganjel. Pertanyaan selanjutnya Kang, siapa yang bisa acungkan tangannya? Tadi Bapak di awal menyebutkan bahwasanya salah satu indikasi Allah berkehendak baik kepada seorang hamba adalah Allah pahamkan dalam agama. Bacakan Arabnya. Cung. Ya, boleh Kang. Siapa namanya? Kang Fadil kelas 10A. Silakan Kang. Man Subhanallah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. 3 tanya, tinggal 2 deh berarti. Siapa lagi acungkan tangannya? Tadi Bapak menyebutkan bahwasanya berbicara penjajahan itu berarti ada dulu Allah memberikan gambaran Nabi Allah Musa dan Ibrahim. Nabi Allah Musa dan Fir'aun. Dalam surat apa dan ayat berapa? Ya Kang. Subhanallah. Siapa namanya? Pak Hari, kelas 11A. Baik. Berempat ya, 4 orang. Satu lagi. Siap. Ini mah gampang. Siapa yang bisa menyebutkan dalil Allah akan mudahkan kita jalan menuju surga? Ya, belakang, Kang. Siapa namanya, Kang? Parel. Karen. Siap. Kelas apa, Kang? 9B, silakan. Tenanawan. Crispy bintang ya, siap ya, crispy Kang ya. Terus 5-nya. Baik, sekarang Ahwat. Ahwat. Siap Ahwat. Tadi Bapak menyebutkan dalil bahwasanya luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala atau harus ikhlas ya dalam mencari ilmu. Surat apa itu? Cung, siapa yang mau jawab? Siap, kelihatan tuh itu ya itu tuh. Ya, itu yang ngacung. Tapi ngaracung. Siapa? Sebutkan namanya.
Ya, silakan Atina boleh. Surat apa? Al-Bayyinah ayat. Baik, satu orang. Bacakan, Cung. Ya, so. Ya itu yang kerudungnya nyengso, ya. Enggak kita. Ya, silakan. Bacakan. Ayo bacakan. Bener? Oh, belum. Sok atuh bacakan. Iya. Ada? Ya, sok baca. Iya, mantap, subhanallah, ya. Ya, tuh. Jangan kekeprok. Siap. Sekarang nomor 3. Itu kan 2 ya, 3. 2 lagi. Siap. Siapakah tadi yang menyiksa atau membunuh laki-laki di zaman Nabi Musa? Siapa? Acungkan tangannya. Ya itu, siap. Ya itu, ya tanpa batot-batot kerudung. Siapa? Si Fir'aun, bener. Nanti bagikan ya. Siap. Alhamdulillah beres ya. Beres ya. Alhamdulillah. Nanti dibagikan. Ini siap. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap bahagia. Kondusif dulu, kondusif. Mudah-mudahan pertemuan hari ini Allah berkahi. Amin. Kemudian Bapak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang di atas, ikhwan yang di bawah, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sukses. Baik di dunia ataupun di akhirat, amin ya. Kemudian urusannya dilancarkan sama Allah. Yang terakhir, mudah-mudahan semuanya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Hapunten nu kasuhun, terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, nanti Ahwat bisa ambil ke Kang Risma Kamal ya. Siap. Nanti Kang ini yang dapat nanti merapat ya ke Kang ini. Ini nanti kalau menang lagi insya Allah nanti banyak ya. Subhanallah.